Namaku Rudy. Sudah hampir 10 tahun aku bekerja sebagai supir mobil jenazah. Pekerjaan ini mengajarkanku banyak hal. Salah satunya adalah tidak semua perjalanan itu berlangsung biasa-biasa saja. Terutama jika dilakukan di tengah malam. Pengalaman inilah yang ingin aku bagikan. Sebuah malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, teleponku berdering. Panggilan tugas. Seperti biasa, aku diminta mengantarkan jenazah dari sebuah rumah sakit kecil menuju sebuah desa yang letaknya cukup jauh di pedalaman. Setelah menerima informasi lengkap, aku segera bersiap dan menuju rumah sakit. Proses serah terima jenazah berjalan lancar. Aku memastikan semuanya siap dan aman di belakang sebelum memulai perjalanan. Aku membuka peta di ponselku. Ada 2 rute yang bisa dipilih. Satu rute memutar yang lebih jauh, tapi melewati jalan utama yang ramai. Dan satu lagi rute pintas melewati sebuah jalan bernama Jalan Keramat. Jalan ini adalah jalan lama yang terkenal sepi, minim penerangan, dan jarang dilewati orang. Apalagi kalau sudah larut malam. Normalnya, aku akan memilih jalan utama untuk keamanan. Tapi melihat estimasi waktu, melewati Jalan Keramat bisa memangkas perjalanan hampir 1 jam. Keluarga almarhum sudah menunggu. Dan tugasku adalah mengantar secepat mungkin. Aku sempat ragu sejenak. Cerita-cerita tentang Jalan Keramat sudah sering kudengar, meskipun aku belum pernah mengalaminya sendiri. Tapi aku menepis semua pikiran negatif itu. Bagiku, tugas tetaplah tugas. Setelah membaca doa singkat untuk memohon perlindungan dan kelancaran, aku mantap menyalakan mesin dan berangkat. Aku memilih rute melewati Jalan Keramat. Awal perjalanan terasa biasa saja. Aku keluar dari area perkotaan, melewati jalan-jalan yang masih cukup terang benderang. Tapi begitu mobil ambulans ini berbelok masuk ke Jalan Keramat, suasana langsung berubah drastis. Rasanya seperti masuk ke dunia yang berbeda. Jalanan yang tadinya ramai, kini menjadi sunyi senyap. Hanya suara mesin mobilku yang memecah keheningan malam. Lampu jalan hilang sama sekali. Penerangan satu Satania hanya berasal dari lampu mobilku yang menyorot lurus ke depan, menembus kegelapan pekat. Di kanan dan kiri jalan, barisan pepohonan tinggi menjulang seperti dinding raksasa. Dahan-dahannya yang rimbun seolah-olah menaungi jalan, membuat suasana terasa semakin pengap dan menekan. Udara di dalam kabin mobil tiba-tiba terasa lebih dingin. Padahal aku yakin semua jendela tertutup rapat dan AC tidak kunyalakan terlalu kencang. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku mencoba mengabaikannya, terus fokus menyetir. Beberapa menit kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Radio di dashboard yang tadinya mati, tiba-tiba menyala sendiri. Bukan siaran radio biasa, tapi suara kresek-kresek statis yang sangat mengganggu. Di antara suara gangguan itu, aku seperti mendengar sayap sop suara bisikan yang tidak jelas. Suaranya sangat pelan, seperti angin yang berdesir, tapi entah kenapa terdengar begitu dekat. Tanpa pikir panjang, aku langsung menekan tombol power dan mematikan radio itu. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya gangguan frekuensi biasa. Aku mulai berzikir pelan, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menyelimuti. Aku terus melaju. Mataku awas memandang jalanan yang gelap di depan. Tiba-tiba, aku mencium aroma wangi yang sangat lembut. Aroma bunga melati. Wanginya tipis, tapi sangat khas dan terasa memenuhi kabin mobil. Aku langsung memeriksa sekelilingku. Tidak ada pengharum mobil beraroma melati. Dan jelas, tidak ada bunga apapun di dalam sini. Aroma itu datang dan pergi. Sesekali tercium kuat, lalu menghilang begitu saja. Perasaanku semakin tidak nyaman. Aku tahu aroma melati sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Dan ini jelas bukan pertanda baik. Aku mempererat genggaman di setir. Doa-doa terus kuucapkan dalam hati tanpa henti. Aku berusaha keras untuk tidak memikirkan hal-hal aneh. Fokus pada jalanan di depan. Tapi rasa penasaran membuatku tanpa sadar melirik ke spion tengah. Ingin memastikan keadaan di belakang. Dan saat itulah jantungku seolah berhenti berdetak. Lewat pantulan cermin, aku melihat kain putih yang menutupi jenazah di belakang bergerak sedikit. Bukan gerakan besar, tapi seperti ujung kainnya terangkat sedikit seolah tertiup angin. Padahal tidak mungkin.
Ada angin di dalam ruang belakang yang tertutup rapat. Aku langsung mengalihkan pandangan kembali ke depan. Tanganku gemetar. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin itu hanya ilusi mata. Mungkin hanya efek pantulan cahaya lampu mobil dari luar yang membuat kain itu seolah bergerak. Aku tidak berani melihat ke spion lagi. Aku hanya ingin cepat-cepat keluar dari jalan ini. Rasa takut yang tadinya hanya sebatas perasaan tidak nyaman, kini berubah menjadi teror yang nyata. Suasana di dalam mobil terasa semakin mencekam. Hawa dingin yang tadi kurasakan kini menjadi sangat menusuk tulang. Rasanya seperti ada seseorang yang duduk di sampingku, mengembuskan napas dingin ke leherku. Aku merasa tidak sendirian lagi di kursi depan. Aku tahu betul hanya ada aku di sini. Tapi perasaan diawasi begitu kuat. Aku tidak berani menoleh ke samping, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Aku hanya bisa memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan terus melaju secepat yang aku bisa di jalanan yang sempit dan gelap ini. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku terus melihat ke depan, menantikan kapan jalan ini akan berakhir. Kapan aku akan melihat cahaya lampu dari pemukiman warga. Tepat ketika aku melihat secercah cahaya di kejauhan, pertanda bahwa aku hampir keluar dari jalan keramat. Mesin mobilku tiba-tiba bergetar hebat. Seluruh badan mobil bergetar selama beberapa detik, seolah-olah mesin akan mati. Panik mulai menguasaiku. Aku tidak bisa membayangkan jika mobil ini mogok di tengah jalan terkutuk ini. Aku terus menginjak pedal gas, berdoa agar mobil ini bertahan. Ajaibnya, setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, getaran itu berhenti dan mesin kembali normal. Aku tidak berani memperlambat laju kendaraan. Begitu keluar dari jalan keramat dan masuk ke jalan desa yang lebih terang, aku langsung tancap gas. Aku tidak berhenti sampai aku benar-benar tiba di depan rumah duka. Nafasku terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku bersandar sejenak di kursi kemudi, mencoba menenangkan diri sebelum turun. Sesampainya di sana, beberapa warga dan keluarga jenazah sudah menunggu. Mereka menyambutku dengan lega. Setelah proses serah terima jenazah selesai dan semua urusan administrasi beres, salah seorang bapak tua warga setempat mendekatiku. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu bertanya dengan nada serius, "Mas, tadi lewat jalan keramat ya?" Aku hanya bisa mengangguk pelan, masih sedikit syok dengan apa yang baru saja kualami. Bapak itu menarik napas panjang, lalu berkata pelan sambil menepuk pundakku, "Syukurlah Mas bisa sampai sini dengan selamat. Banyak orang yang lewat situ malam hari suka diganggu. Katanya, jalan itu sering bikin orang merasa tidak nyaman. Bahkan ada yang sampai dibuat berputar-putar, tidak menemukan jalan keluar. Tidak ada sebab yang jelas, tapi memang begitu ceritanya dari dulu." Aku terdiam, tidak bertanya lebih jauh. Penjelasan bapak itu sudah lebih dari cukup untuk memvalidasi semua keganjilan yang aku rasakan. Aku hanya mengucapkan terima kasih, lalu pamit untuk segera kembali. Aku tidak mau menunggu fajar tiba. Aku ingin segera pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, aku memilih rute memutar yang lebih jauh. Aku tidak peduli harus menempuh waktu lebih lama, asalkan tidak perlu kembali melewati jalan itu lagi. Sepanjang jalan, pikiranku terus terbayang kejadian-kejadian tadi. Suara radio, aroma melati, kain yang bergerak, dan perasaan diawasi. Semua terasa begitu nyata. Sejak malam itu, aku belajar satu hal yang sangat penting. Ada hal-hal di dunia ini yang memang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tidak semua jalan diciptakan sama, dan tidak semua cocok untuk dilewati saat malam hari. Rasa takut terkadang bukan hanya sekadar imajinasi, tapi sebuah peringatan. Dan sampai detik ini, jika aku harus memilih rute di malam hari, ada satu jalan yang pasti akan aku hindari. Aku selalu memastikan untuk tidak pernah lagi melewati jalan keramat setelah matahari terbenam. Karena aku tahu, ada beberapa perjalanan yang lebih baik tidak diambil, dan ada beberapa pengalaman yang cukup dialami sekali seumur hidup. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan, dan yang terpenting, selalu berdoa. Sampai jumpa di cerita berikutnya.